Kalau saudara mau sukses, belajar bertahan dalam sekolah kehidupan. Bertahanlah dalam proses kehidupan. Kalau saudara ada dalam proses baca firman, ada proses tetap dalam doa. Pendeta bukan jawaban. Hanya Yesus adalah jawaban. Perjalanan hidup Elia untuk sesuatu yang besar, dia dididik di Sungai Kerit dulu. Dan terkadang kita banyak dididik untuk perkara yang besar. Ada batas waktu. Ketika waktunya sudah cukup, ketika saudara sudah mengerti, ketika saudara sudah bertahan dalam kehidupan saudara, menikmati proses kehidupan, semua saudara bawa kepada Tuhan, saudara berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Di situ saudara mengerti, saudara sedang dibawa ke perkara-perkara besar. Hanya satu yang kita perlukan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita mempercayai Dia sepenuhnya di dalam kehidupan setiap kita. Karena Dia adalah terang kita. Dia penuntun kehidupan kita. Apapun boleh terjadi atas hidup kita. Tapi kalau kita dekat Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apa yang bisa memisahkan kita dari Allah? Apa yang membuat kita jauh dari Dia? Tidak ada. Kecuali kita yang menjauhkan diri dari Allah. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita atas hidup kami. Terang kehidupan kami Bapa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan biarlah firman itu tetap tinggal dalam hidup kami. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Apapun boleh terjadi atas kehidupan kita, tetapi satu hal yang kita ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap apapun juga. Apapun keadaan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang dahsyat, yang sanggup mengatasi segala hal tanpa batas atas kehidupan kita. Amin. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, pengagungan kami naikkan hanya kepadamu. Engkau mengurapi setiap kami, urapi setiap jemaat-Mu, karena kami percaya ada sesuatu yang Engkau sedang berbicara atas kami. Itulah sebabnya Tuhan, bahwa kami untuk lebih dekat lagi, lebih intim lagi, supaya di dalam firman-Mu, di situ ada kepastian jawaban. Sebentar kami perjamuan kudus, mari Tuhan Kau urapi, ampuni setiap kami. Kami siap untuk sehidangan dengan Engkau, menikmati segala berkat jasmani dan rohani. Tubuh dan darah-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Ya, pagi hari ini saya rindu membagi sebuah kebenaran firman Tuhan tentang kita belajar dari Sungai Kerit. Ya, belajar dari Kerit atau belajar dari Sungai Kerit. Ya, apa sih yang Tuhan mau sampaikan di dalam kebenaran firman ini? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu supaya dalam kehidupan gerejanya sering sekali dia tanpa menyadari dia itu sesungguhnya sekolah. Sekolah dalam kehidupan. Elia, nabi-nabi besar, mereka semua sekolah kehidupan. Musa, ya, sekian puluh tahun ya ada di Midian. Ya, Abraham juga Tuhan panggil supaya apa? Supaya mereka benar-benar masuk dalam rencana Tuhan. Ya, Daud juga demikian. Ya, banyak hal kalau kita lihat di dalam sebuah kebenaran firman, sesungguhnya saudara itu juga ada dalam sekolah kehidupan. Cuma terkadang kita kurang menyadari bahwa seharusnya umat Tuhan harusnya bertahan. Tidak ada segala sesuatu untuk suatu penghargaan, suatu reward, suatu hadiah, atau dalam sekolah itu saudara mendapatkan ijazah tanpa saudara sekolah. Berbeda dengan ijazah mungkin saudara beli atau abal-abal saudara beli bisa. Tetapi ada sebuah penghargaan. Ketika kalau saudara berjerih payah, saudara bergiat di dalam untuk mengubah cara pandang saudara, tentunya Tuhan akan melihat ada sesuatu yang saudara dapatkan. Maka dari hari ini, pagi ini, mari kita belajar tentang sekolah di Sungai Kerit. Ya, saudara lihat apa yang terjadi ketika Elia, Yakobus berkata Elia manusia biasa, sama seperti kita. Bahkan dikatakan di sini, ya, Allah mendidik Elia, ya, di Sungai Kerit. Adalah Allah yang sama mendidik kita di tempat ini, di rumah kita, di pelayanan kita, di rumah tangga kita, di usaha pekerjaan kita. Ada Allah yang sama yang membawa saudara. Terkadang saudara menjerit di situ. Terkadang saudara di situ berteriak minta tolong Tuhan, kenapa Tuhan? Kok sampai hari ini belum ada jalan keluar? Kok sampai hari ini belum melihat sesuatu yang besar? Kami sudah banyak berdoa, sudah puasa, tetapi Tuhan sampai hari ini kami belum melihat. Bahkan ada orang-orang yang tidak kuat dan bertahan. Dan mereka kembali kepada kehidupan lama mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Saudara lihat, pagi hari ini kita belajar di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 3 sampai 9. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 3
sampai 9. Di sini perjalanan Elia di tepi sungai Kerit. Ya. 1 Raja-Raja 17. Atau mulai dari ayat yang ketiga ya. 1 Raja-Raja 17. Yang pertama. Ayat pertama sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, saudara lihat, ada sebuah pelajaran tentang sungai Kerit ini. Saudara perhatikan, di dalam 1 Raja 17 ayat 3, kata Kerit bahasa aslinya, Ibraninya keret. Bahasa Inggrisnya dalam King James Version, cutting. Cutting. Kerit. 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 Saudara ingat baca ya, Kerit. Ya. Berbicara tentang sungai Kerit ini adalah, saudara lihat, tempat Elia bersembunyi selama kekeringan di timur Yordan. Saudara lihat, kalau di dalam terjemahan akar katanya Kerit itu adalah kaurat. Kaurat itu dipotong, ditebang, dikerat. Apa yang dipotong? Apa yang dikerat? Cara berpikir. Saudara lihat, secara manusia Allah memerintahkan, karena pada waktu itu istri Ahab yaitu Isabel ingin membunuh daripada Elia. Elia disuruh lari. Pergi kamu bersembunyi. Bukan berarti Elia itu takut. Tetapi Elia mengalami suatu tekanan dalam hidupnya. Makanya dia disuruh pergi ke sungai Kerit. Kata Kerit ini adalah dipotong, ditebang, dikerat. Ada sesuatu yang di dalam diri daripada Elia yang betul-betul sedang digunting, dipotong. Apa? Terkadang kita mengalami hal-hal itu. Kalau saudara lihat di dalam pengertian cara pandang, perhatikan yang pertama ya. Coba lihat 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5. Ayat yang ke-10 dan sampai 12. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Ya, Tuhan. ini perbandingannya ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Mandi 7 kali di sungai Yordan ya, kepada Naaman ini diperintahkan oleh Nabi Elisa. Maka tubuhmu akan pulih kembali. Ya, akan pulih, akan sembuh kembali. Terus Sehingga engkau menjadi tahir. engkau menjadi tahir. Terus Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, dia gusar, dia jengkel. Sambil dia ngomong. Terus aku sangka bahwa setidak-tidaknya
ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Itu perspektif cara berpikir Naaman. Minta ditolong Tuhan. Begini loh caranya. Terus? Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Iya. Bukankah Abana dan Parpar, Saudara lihat. sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Dia berpikir, kenapa sungai Yordan? Ada sungai yang lebih bagus, yang lebih indah lagi. Ya, terus? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara lihat. Kerit, anak sungai Yordan. Naaman pada waktu minta ditahirkan, disembuhkan, kamu mandi di sungai Yordan. Dia berkata, di situ ada dua sungai yang jauh lebih bagus. Kenapa sungai Yordan? Di pandangan Naaman, sungai Yordan yang besar itu disepelekan oleh Naaman. Di pandangan Naaman, ada jauh lebih bagus. Sungai Yordan tidak dipandang sebelah mata oleh Naaman. Saudara lihat, pelajarannya adalah kenapa Tuhan bawa Elia justru di anak sungai namanya Kerit. Yordan saja disepelekan, apalagi anak sungainya. Terkadang Tuhan bawa saudara di tempat yang kecil, keluarga yang kecil, pelayanan yang kecil, gereja yang kecil, rumah yang kecil, tempat usaha yang kecil. Tapi di situ Tuhan mau berbicara. Saudara, pelajaran Elia ini bukan sarananya. Bukan ketika melihat betapa wahnya. Sekalipun saudara punya keluarga kecil yang sederhana. Sekalipun kehidupan rumah tanggamu ada sesuatu yang menekan hidupmu. Lalu saudara dilayani, diberitakan firman, didoakan, dikuatkan. Saudara tidak melihat kenapa enggak nabi besar yang mendoakan saya. Tuhan sedang berbicara kepada pribadimu, bukan pribadi yang memberitakan. Tuhan punya kepentingan lewat pribadimu. Apa artinya orang besar? Apa artinya Tuhan langsung berbicara sendiri, menyampaikan pesan Tuhan kepada malaikatnya, datang kepadamu, menyampaikan kabar baik. Tetapi hati saudara tidak bisa menerima. Sekalipun kau di kamar yang kecil, kalau di situ ada kesungguhan hatimu, Tuhan hadir di situ. Ini anak sungai. Anak sungai. Yordan saja tidak dipandang mata oleh Naaman. Apalagi anak sungai. Dari lihat. Coba lihat ayat 4 dan 5, 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 5. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara lihat, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 ini, Allah itu menutup pintu atau akses daripada Elia, apa yang dia inginkan. Dan Tuhan kasih anak sungai ini, kamu diam di sana. Kamu diam dan bertahan, aku mau mengajar engkau
sekolah kehidupan di tempat itu. Saudara tahu, bukan karena Elia takut, tapi Allah membawa Elia ke tempat yang kecil, tempat pengurungan, tempat didikan bagi Elia. Tetapi saudara lihat, Elia tidak punya akses keluar. Elia mengalami sebuah keratan, sebuah pemotongan, karena apa? Karena Tuhan sedang membawa dia dalam perkara besar. Ini cerita belum waktu api diturunkan. Ini cerita belum di Gunung Karmel. Belum berbicara dengan 7 kali dia datang supaya hujan turun. Tetapi perjalanan hidup Elia untuk sesuatu yang besar, dia dididik di Sungai Kerit dulu. Dan terkadang, saudara, kita banyak dididik untuk perkara yang besar. Proses kehidupan 8 tahun di dalam pelayanan, banyak liku-liku kehidupan. Banyak hal-hal yang dikerat dalam diri kami. Banyak hal-hal yang dipotong di situ, ego, harga diri, perasaan, keinginan. Ada banyak hal yang di situ kami tidak punya akses. Seperti dulu kami punya akses merindukan, menginginkan sesuatu, kami bisa capai. Tetapi selama 8 tahun kami betul-betul dipotong, dikerat. Sama seperti Elia di tempat yang kecil. Ajar tentang diri, bagaimana dituding, bagaimana dihakimi, bagaimana dibicarakan, bagaimana kita melihat sesuatu makanan yang tidak seperti dulu. Elia ini dikatakan burung gagak yang berikan. Saudara lihat, ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, pengertian di dalam burung gagak ini, saudara lihat bahwa segala sesuatu engkau berdiam di tempat itu. Aku yang akan memeliharamu. Terkadang kita berteriak, terkadang saudara berteriak, Tuhan biaya kontrakku bagaimana? Biaya pendidikan sekolah anak-anakku bagaimana? Terkadang di situ saudara berteriak, saudara tidak sanggup menghadapi kehidupan. Sama seperti Elia, dia manusia biasa, sama seperti kita. Kita menghadapi hal yang sama. Terkadang saudara ada fluktuasi naik turun. Terkadang saudara ditipu orang. Terkadang saudara dirugikan orang. Terkadang saudara dikejar-kejar orang, sama seperti Elia. Perasaan saudara terkadang-kadang seperti ditusuk. Bukan orang jauh, terkadang orang terdekat saudara. Di situ saudara melihat Elia bertahan. 8 tahun kami alami didikan. Dan Tuhan mau bawa keluar. Ada perkara besar. Dan di situ kami belajar bagaimana direndahkan orang. Dan kami bertahan di situ. Ada sesuatu yang terhilang. Elia pada waktu di tempat Ahab mungkin dia punya kenyamanan. Tetapi pada saat dia di Sungai Kerit, di situ tidak ada makanan. Di situ tidak ada sesuatu yang dia butuhkan. Dia minta tolong kepada orang lain, tidak bisa. Aksesnya ditutup sama Tuhan, kamu bertahan di situ. Dan firman berkata, Elia bertahan, Elia taat di tempat itu. Pertanyaannya, apakah kita taat sama Tuhan? Apakah kita berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa tidak adil? Ketika aku mengalami keluarga seperti ini. Selama 8 tahun, hampir kami boleh dikatakan, dari rumah ke rumah kami membackup jemaat, menguatkan. Banyak di luar sana membutuhkan untuk pemberian firman. Tapi kami terus untuk membackup sidang jemaat. Ada waktunya kami harus memberitakan kebenaran firman. Tapi kami bertahan dulu di Kerit. Untuk apa? Untuk belajar cara berpikirnya Tuhan.
Ketika nanti keluar kami memberitakan, didikan bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman hidup, pengalaman bersama Tuhan. Elia bukan sekedar, makanya waktu Elia minta turunkan api, pada waktu di situ dikatakan kayu bakar yang disiram oleh air, tidak masuk di akal. Sudah sekali, siram lagi 2 kali, sudah 2 kali, siram lagi 3 kali. Tidak masuk di akal kayu bakar untuk dibakar itu harus disiram dengan air. Tidak masuk di akal. Tetapi karena Elia sudah belajar di Sungai Kerit, dia sudah belajar di situ. Ketika kami keluar untuk memberikan firman, kami sudah belajar. Karena Allah yang kita sampaikan adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa kepada setiap siapa yang kita jumpai. Demikian juga saudara. Makanya bertahanlah di Sungai Kerit. Bertahanlah dalam proses kehidupan. Makanya kami ajar saudara berdoa. Kami ajar, kadang-kadang kami menasehati, menegur supaya saudara apa? Elia tidak punya teman. Hanya burung gagak. Dia butuh sesuatu kepada Tuhan, burung gagak yang jawab. Saudara punya persoalan, masih ada hamba-hamba Allah, masih ada gembala-gembala area, masih ada para pendoa. Tapi Elia tidak. Elia belajar di situ. Dalam hal apa yang kita mau robah? Saudara lihat. Terkadang saudara, pintu berkat itu tertutup. Terkadang saudara melakukan sesuatu, di situ ada kegagalan. Kalau saudara belajar menikmati proses. Kalau satu pintu tertutup, Tuhan punya banyak pintu. Kalau satu pintu saudara mengalami sebuah penurunan, saudara mengalami proses di situ, seolah-olah proses di pintu satu saudara dikerat perasaan saudara. Hati saudara melihat tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban. Dan lihat, terkadang Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau lihat, berapa lama engkau bertahan di dalam sekolah kehidupanmu. Umat Israel 40 tahun dibutuhkan untuk dia masuk tanah perjanjian. Umat Israel yang sudah mengalami kemenangan, sudah menikmati susu dan madu, ketika dia jauh dari Allah, 70 tahun lagi dia sekolah di situ. Sekolah sama dosennya namanya Babel. Nebukadnezar. Babel mendidik dia. Tetapi setelah dia mengerti, makanya Israel sekarang diberkati. Karena 40 tahun, karena 70 tahun, dia disekolahkan Tuhan. Kalau saudara mau sukses, belajar bertahan dalam sekolah kehidupanmu. Pendeta bukan jawaban. Saya mau sampaikan di tengah mimbar ini. Pendeta bukan jawaban. Hanya Yesus adalah jawaban bagimu. Saya mau sampaikan, pendeta hanya mendoakan, menguatkan. Jangan fokus kepada manusia. Tetapi saudara fokus kepada firman dan Roh Kudus. Saudara fokus kepada Dia. Kalau saudara ada dalam proses baca firman, ada proses tetap dalam doa. Bukan saya menyinggung. Saya percaya di sini tidak adalah. Tetapi ketika saudara lihat ke sana, ada pendeta hebat, bukan bicarakan masalah pendetanya. Tetapi saya sedang mengajar, saudara percayalah sama firman ini. Percayalah. Allah mau berbicara lewat firman. Sekolah apa kehidupanmu, di sini banyak jawaban. Sakit penyakit, di sini bicara tentang masalah ekonomi, ada ayat-ayatnya.
Masalah pemulihan anak-anak ada ayat-ayatnya. Semua ada di sini. Tetapi persoalannya kita, apakah kita mau diperbaharui enggak di Sungai Kerit itu? Kalau saudara mau diperbaharui di dalam proses, maka saudara akan menikmati dalam sebuah ayat ini. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan Tujuan dunia ini. Tuhan di dalam Sungai Kerit, di dalam proses kehidupan adalah terus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuan Sungai Kerit untuk mengajar kepada Elia mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan. Tuhan mau supaya kita itu berubah, metamorfo, berubah bahasa aslinya, bahasa Yunaninya metamorfosis. Ibarat dari ulat ke kepompong ke kupu-kupu. Ulat jalannya pelan, kehidupannya hanya seputar di situ saja. Ketika dia masuk di dalam perubahan, dia masuk di dalam kepompong, di situ dia mengalami himpitan. Akses keluar tidak bisa. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa makan daun-daun, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa jalan. Di kepompong dia betul-betul dikerat, dibentuk di situ. Untuk apa? Untuk jadi kupu-kupu dan terbang tinggi. Kalau hari ini saudara mengalami proses berat, saudara sedang mengalami metamorfosis. Tetapi ada orang-orang yang tidak tahan dengan pembentukan Tuhan. Pagi hari ini, saya rindu saudara lihat. Kata metamorfo, Galatia 4 ayat 19. Sampai rupa Kristus terbentuk di dalam diri kita. Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Berubah. Sampai Kristus nyata. Ada yang dikerat, ada yang dipotong. Saya berikan sebuah contoh begini. Ketika saudara, masa lalu Daud ketika dia diproses pada waktu itu, dia ditegur oleh seorang nabi. Dia buat kesalahan membunuh Uria. Lalu Daud mengalami proses, dia dikejar-kejar anaknya, mau dibunuh oleh Absalom, dia lari lagi, semua dia mengalami proses. Tetapi ketika Daud bertahan, dia tahu setiap perbuatan, sekalipun saudara sudah minta ampun, tetap saudara harus bayar harga. Segala sesuatu, apapun yang kita buat, sekalipun kita sudah metamorfosis, menjadi serupa dengan Kristus, dibentuk dalam diri kita, tetapi apapun yang kita lakukan, tetap juga kita harus bayar. Maka dari itu, setiap tingkah laku, perbuatan, pikiran, pikir matang-matang kalau mau bertindak. Karena segala sesuatu tetap kita bayar harga. Tapi pagi hari ini, lebih baik engkau diproses sekarang daripada engkau diproses besok-besok. Kalau saya lebih baik, Tuhan, saya semakin sadar, semakin mengerti
bahwa ketika saya diproses, ada pribadi saya yang harus dibentuk, harus dikerat, supaya apa? Serupa dengan Kristus. Makanya terkadang di dalam sebuah kehidupan, saudara melihat, kenapa anak saya mengalami ini? Kenapa suami saya mengalami ini? Kenapa istri saya mengalami ini? Coba kita mundur ke belakang. Walaupun kasih karunia ada, walaupun. Tetapi saudara, Tuhan sedang mendidik saudara di dalam sungai Kerit ini untuk apa? Supaya saudara betul-betul mengerti hati Tuhan. Mengerti pembentukan Tuhan. Saudara lihat. Ayat 6, 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara lihat ya, di sini kita ketemukan sebuah pelajaran. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan Elia minum dari sungai itu. Perhatikan, bukan merpati yang memberikan makanan, tetapi burung gagak. Dari pagi hingga petang. Kalau saudara dibentuk di sungai Kerit, saudara bertahan di situ. Terkadang kita memohon kepada Tuhan, tolong dengan cara seperti ini, seperti Naaman. Kenapa dengan tidak sungai yang lebih besar? Kenapa pakai sungai Yordan? Saudara lihat, banyak orang berpikir cara kerja yang Tuhan tolong seperti ini. Tetapi ayat ini berkata bukan burung merpati, tapi burung gagak. Saudara tahu, ada orang-orang yang bukan percaya kepada Yesus. Justru di situ yang saudara ditolong. Berkat itu dari seberang. Terkadang saudara berharap kepada orang yang saudara kenal. Terkadang saudara berharap kepada saudara, keluarga, orang tua, ipar, atau anak Tuhan, atau hamba Tuhan. Tuhan bergerak kepada Elia bukan burung merpati. Justru burung gagak. Burung gagak ini adalah burung kalau orang mati, ya, kalau bangkai, ya, kalau bau bangkai itu ada burung gagak di situ. Hal-hal yang busuk itu burung gagak bagiannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, bagaimana Nuh, ya, begitu dia melihat dia kirim burung merpati, burung gagak, dia tidak kembali. Kenapa? Karena banyak mayat bergelimpangan. Burung gagak nyaman di tempat-tempat orang yang mati rohani. Tetapi ketika dikirim burung merpati, saudara lihat, dia kembali dengan bawa daun zaitun, pohon zaitun. Artinya apa? Di tengah-tengah kehidupan bersama Roh Kudus, memang terkadang kita minta pengharapan, Tuhan tolong. Tapi apa susahnya Tuhan menggerakkan orang-orang yang tidak saudara harapkan. Di situ saudara mengalami pertolongan. Tuhan putar di situ. Mana ada burung gagak bawa roti, mana ada burung gagak bawa daging, ayat ini berkata. Saudara lihat cara kerja Tuhan. Dan Elia bertahan di sungai Kerit itu. Ketika saudara bertahan dalam proses kehidupan saudara hari-hari ini, saudara lihat. Terkadang musuhmu, terkadang orang-orang yang pernah merugikanmu. Saya pernah dengar kesaksian. Sudah lama saya tidak berpikir tentang dia. Saya sudah anggap utangnya sudah lunas sudah. Karena apa? Saya banyak sudah nagih tidak dibayar. Saya sudah lupakan. Tapi tiba-tiba dia datang menghampirimu. Ibu, Bapak, saya diberkati hari ini. Saya kembalikan semua dulu yang pernah saya pinjam berikut 3-4 kali lipat. Sama seperti Sakius. Sakius bilang begini, mana yang aku pernah
mengambil, aku kembalikan 4 kali lipat. Coba lihat. Zakius pemungut cukai. Saudara perhatikan, ada banyak orang-orang yang di luar nalarmu, di luar pikiranmu, Tuhan kirim untuk memberkatimu. Itu burung gagak, ciri khas burung gagak. Ya, kenapa Pak Pendeta tidak tolong saya? Ada yang begitu. Saya ajarkan kepada jemaat Tuhan, kalau engkau berharap sama Tuhan, justru di situ apa yang kau kerjakan. Kenapa kok yang saya kerjakan kok orang suka? Kenapa saya buat nih, kenapa orang pesan begitu banyaknya? Saudara lihat, sering gak terjadi? Gak pernah saudara pikirkan. Tapi itu yang saudara coba lihat, berapa banyak anak Tuhan yang memberkatimu dengan berapa banyak orang seberang memberkatimu. Coba saudara pikirkan. Mana lebih banyak? Makanya bertahanlah dalam proses. Memang tidak enak kalau dikerat. Pernah enggak saudara dituding orang? Pernah enggak saudara diomongin orang? Dan saudara merasakan terluka amat sangat. Saya mau sampaikan begini. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang dia sampaikan, apa yang dihakimi buat saya, Tuhan berkati dia Tuhan. Harusnya begitu anak Tuhan. Berkati dia Tuhan. Semakin banyak engkau di-cutting, semakin banyak engkau dikerat, semakin banyak engkau dihakimi pribadimu, disitulah burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberkatimu. Setuju dengan ayat ini? Amin ya. Dari pagi sampai petang. Ayatnya bilang, bukan pagi tok, petang tok. Dari pagi sampai petang, kebutuhan Elia dipenuhi Tuhan. Dia belajar di situ. Dia belajar bagaimana hidup bersama Tuhan. Elia manusia biasa sama seperti kita. Perbedaannya adalah Elia bertahan sekalipun burung gagak yang memberkati. Apakah kita bertahan dalam proses kehidupan? Siapa yang tolong kita? Tapi kalau saudara mengerti setiap kehidupan, maka doa saudara aktif. Pagi saudara berdoa, malam saudara berdoa, membangun hubungan. Ini pelajaran Elia ini berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada komunikasi lain. Begitu butuh burung gagak datang kirim roti. Begitu dia lapar, dia nggak minta. Turun lagi daging. Hubungan terus dibangun. Karena apa? Karena Tuhan akan melakukan perkara besar. Pertama, api diturunkan. Kedua, hujan diturunkan. Tetapi sebelum api diturunkan, sebelum hujan diturunkan, apa yang Elia alami? Ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, saudara perhatikan, ada batas waktu sampai kita mengerti dan benar-benar sama dengan pikiran Allah. Jadi Elia tidak disuruh berdiam terus di sungai Kerit. Elia tidak dididik sama Tuhan untuk terus dalam proses. Ada batas waktu. Ketika waktunya sudah cukup, ketika saudara sudah mengerti, ketika saudara sudah bertahan dalam kehidupan saudara, menikmati proses kehidupan, semua saudara bawa kepada Tuhan, saudara berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, di situ saudara mengerti, bukan saudara marah dengan proses, bukan saudara menyalahkan orang lain akibat saudara mengalami sesuatu, bukan, tetapi saudara lihat, ada waktu untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Elia sedang dibawa untuk hal besar. Saudara sedang dibawa ke perkara-perkara besar. Kalau sampai hari ini saudara berkata, mana buktinya? Kenapa sampai hari ini belum kelihatan? Kenapa sampai hari ini Tuhan belum jawab? Saudara lihat, saudara masih ada dalam sungai Kerit.
Dan ketika saudara belum mengerti, maka tetap ada di Sungai Kerit. Kalau saudara paham dengan cara Elia, maka ketika Sungai Kerit itu kering, sudah waktunya Elia, kamu harus keluar dari situ. Karena aku menganggap, aku melihat engkau lulus Elia di Sungai Kerit. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak lulus di Sungai Kerit. Proses 1, lagi masuk proses 2, masuk proses 3. Diberkati sedikit, bukan banyak, sedikit. Lalu saudara kembali lagi kepada ego, kepada kesombongan, kepada bersantai-santai tidak mau dekat sama Tuhan. Saudara anggap biasa berkat itu. Saudara menganggap bahwa berkat itu karena saya bekerja keras. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ada waktunya sungai itu kering. Ada waktunya di situ. Kalau engkau berharap terus kepada sungai itu. Kalau saudara berharap dengan logikamu, kepintaranmu, manajemenmu, modalmu, apalagi usahamu, engkau berharap di situ bahwa itu sumber kehidupan saya. Suatu kelak, kalau engkau tidak sadar, sungai itu bisa kering. Kalau sudah kering, baru situ kita sadar, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Elia sedang dididik. Memang di sungai itu tempat kamu minum. Memang di Kerit tempat kamu dikirimkan makanan. Tapi jangan engkau berharap dan menetap di situ. Aku bawa engkau perkara besar. Saudara lihat. Dalam ayat yang ke-9. Tolong dibagikan. Ayat 8, 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 8-9. Dengarkan baik-baik firman ini. Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk Elia, bersiaplah kamu pergi. Yang termasuk wilayah Sidon. Dan pergilah engkau ke janda Sarfat. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara lihat. Pertama burung gagak. Yang kedua, seorang janda yang akan memberkatimu. Masuk di akal enggak? Ayat ini berbicara. Kalau kita pelajari terus ayat ini, janda ini bukan janda yang kaya. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Elia diperintahkan untuk masuk sekolah kedua lagi. Untuk mempraktekkan sekolah di Sungai Kerit. Dia praktek langsung, praktek pertama kepada seorang janda. Belum bicara api, belum bicara hujan. Tapi Elia setelah sekolah di Sungai Kerit, sudah waktunya kamu keluar. Dia praktek di rumah seorang janda miskin. Elia praktek di situ. Aku beri kamu makan. Nggak ada makanan yang hebat. Nggak ada makanan yang wah. Hanya tepung. Terkadang jawabanmu tidak sesuai dengan apa yang kau doakan. Enggak besar, sedikit. Saudara sudah berpuasa, saudara berdoa, minta advice dari seorang pendeta. Bukan hanya pendeta di tempat ini, pendeta di tempat lain. Saudara minta advice, minta doa, bukan salah. Saudara sudah dikuatkan di situ. Pertanyaannya adalah, ketika berkat itu sedikit sampai kepadamu, bagaimana sikap hatimu? Tuhan mau lihat responmu. Apa lulus enggak? Kan namanya biasa kalau kita kuliah itu KKN namanya. Sebelum lulus, kita harus KKN dulu. Praktek lapangan. Ya. Elia sudah lulus di ini, tetapi prakteknya di seorang janda. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau hari-hari ini, saudara sudah melihat sebuah jawaban,
terkadang jawaban itu tidak besar. Terkadang apa yang engkau minta tidak besar dikasih Tuhan. Tuhan mau lihat engkau mengucap syukur enggak. Dikasih 100, mengucap syukur enggak? Tuhan, terima kasih dapat gopek Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke, berdoa lagi. Kasih 1 juta. Tuhan, terima kasih Tuhan, 1 juta. Kasih lagi 5 juta. Tuhan, terima kasih Tuhan, 5 juta. Semakin setia, semakin taat, firman bolak-balik dibaca, tetap berdoa. Oke, kasih lagi berapa? 50 juta. Semakin setia, sudah sampai 102 juta. Tuhan, saking banyaknya kerjaan, mohon maaf Tuhan. Dan lihat, Elia praktek di situ. Dan dia lihat seorang janda ini. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diam kamu di sana. Bertahan di situ. Bertahanlah kamu di Tabanan. Bertahanlah kamu di Kerobokan. Bertahanlah kamu di Nusa Dua. Bertahanlah kamu di mana lagi? Di tempat itu. Mungkin tempatmu kecil, bertahanlah di situ, tetap berdoa di situ, berharap di situ. Diam di situ. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Waduh, saudara perhatikan. Kalau kita perhatikan ini ayat. Elia keluar dari pola pikir kerit. Dan begitu dia berhadap kepada seorang janda ini. Apa yang kau punya? Tepung segenggam dan minyak sedikit. Elia bilang begini, kalau begitu dia berprofetik, buatkan buat aku dulu, baru kepada anakmu. Janda ini bilang begini, jangankan untuk Elia, untuk anakku saja. Hari ini aku makan, besok aku mati. Dari lihat cerita daripada ini, Elia diperhadapkan orang yang susah. Orang yang besok mau mati karena cuma makanan sisa segenggam. Tapi Elia diajarkan setelah dia belajar di Sungai Kerit, burung gagak pun diperintahkan untuk memberkati dia. Apa susahnya buat Tuhan untuk memberkati dia lewat janda ini? Apa susahnya Tuhan untuk memberkatimu? Tidak terlalu sulit. Persoalannya karena kita itu berpikir, Tuhan, hal-hal yang besar. Tuhan, begini caranya. Lewat kata Naaman, Elisa, kenapa engkau mandikan aku di Sungai Yordan? Dia berpikir. Saudara, pagi hari ini, kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara mencari sebuah penghiburan buat rohani saudara, kekuatan buat pribadi saudara, itu baik. Tetapi selama engkau tidak mengucap syukur dengan hal yang kecil, saudara tidak akan pernah melihat hal yang besar. Siapapun, dimanapun, karena firman yang dibagikan sama. Persoalannya adalah apakah firman itu saya terima untuk saya praktekkan. Baru setelah lihat ayat ini, ketika dia berdoa, dia berprofetik, buatkan buat aku dulu. Lalu Elia berkata begini, mulai saat ini tepung dan minyak tidak akan pernah habis selama 3 tahun 6 bulan. Selama musim kering, tepung itu tidak pernah habis, bermultiplikasi. Saudara lihat, ketika dia merespon firman, bukan sekedar Elia diberkati, tetapi janda itu diberkati. Orang yang merespon firman, orang yang menganggap positif perkataan firman, apapun yang dikerjakan, dia bermultiplikasi. Dia berlipat kali ganda. Cuma pertanyaannya kan kadang-kadang kita ini kan perspektif kita, pola pikir kita, masa iya sampai hari ini Tuhan, kok begini-begini saja. Nah ini yang perlu di-cutting, di-Kerit
perlu dipotong. Nggak percaya, ragu, khawatir, kecewa, ini perlu di-cutting. Dan pagi hari ini, saya mau sampaikan, kalau lihat dari ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Terus Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Nah, saudara lihat, dibutuhkan keberanian. Bukan takut, bukan khawatir, bukan bingung, hanya segenggam tepung. Tapi Elia berkata, buat aku dulu. Saudara lihat, Elia sedang berprofetik, dia berani enggak orang ini? Tetapi ketika dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan, maka tepung dan minyak tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Logika kita, kalau burung gagak saja dikirim, apa susahnya buat janda ini? Segala tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Mukjizat kedua dalam pengalaman Elia terjadi. Dan mukjizat demi mukjizat terus terjadi. Api diturunkan, terus lagi, apalagi? Hujan diturunkan. Saudara lihat, segala sesuatu Tuhan mau melakukan perkara besar bagi jemaat Tuhan tempat ini. Amin. Percaya? Kalau hari ini saudara mengalami sebuah proses, tidak melihat sebuah jawaban, yakin enggak Tuhan, aku mau berdoa buat ini Tuhan, pekerjaan ini aku diberkati. Aku percaya tepung segenggam, minyak sedikit. Kalau janda Sarfat engkau berkati tidak pernah habis. Selama hujan tidak turun-turun 3 tahun 6 bulan Tuhan. Kalau dia diberkati, masa aku enggak diberkati Tuhan? Makanya yang di-cutting itu apa? Mindset. Pola pikir kita. Yang ragu, yang bingung, yang kurang percaya. Ini mesti dikerit. Dipotong. Anak-anakmu diberkati? Diberkati anak-anak kita? Yakin. Kalau ragu, potong dia. Katakan, kalau suami masih ragu, Pak, kalau istri masih ragu, itu katakan. Ya, yang enggak percaya itu harus dipotong, dikerat itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiarabaya sakatakalara. Kiarabaya sakatakalara. Kiarabaya sakatakalara. Mari Pak Wayan. Kiarabaya sakatakalara baya sakat.
kuasa katakan. Ku datang pada salib itu. Yesus Tuhan, Ku ingat di hadapan kami ada roti dan anggur. Engkau mengubahnya menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami, ampuni setiap kami, kuduskan setiap kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. ku datang pada salib itu. Ku ingat Cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Yang sudah silakan bangkit berdiri. Pada salib itu, kita angkat tinggi-tinggi, kita menghargai tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita makan dan minum, mari koreksi diri kita, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami mau menghargai dan menghormati tubuh dan darah-Mu. Biarlah segala tubuh dan darah-Mu menjadi berkat atas kami, bukan menjadi kutuk. Diberkatilah kami Tuhan, dikuduskanlah kami Tuhan, diampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kananmu. Dan percayalah, darah ini menyembuhkan, menguduskan, mengampuni segala dosa kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kiarapa sakat akan. Kinala raba ya sakat akal araba ya sakat. Kinala raba ya sakat akal araba. Kinala raba ya sakat. Mengucap syukurlah Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa Engkau mulia dan Engkau tinggikan Tuhan. Yesus, Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Yesus, Inilah Rabaya saya. Segala yang ada, Yesus, Yesus. Innala ramayase, innala ramayase. Yesus, pulihkan kami Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Yesus Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami. Hanya Engkaulah sumber jawaban kami. Kiala rabaya sakat akala. Oh Yesus, Yesus. Segala yang ada, Yesus. Kinala ramaya sana. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, pulihkan kami. Lebih dari segala yang ada, Yesus,
Buat kami mengerti Engkau Bapa. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kami melekat dengan Engkau Bapa. Buat kami mengerti Engkau. Agar hidup kami seirama dengan Engkau Bapa. Buat kami melekat dengan Engkau. Buat kami serupa dengan Engkau Bapa. Perbarui hubunganmu dengan Tuhan. Perbarui mesbamu. Biarkan musik bermain. Dan mari saudara memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Bangun spiritmu kembali. Yang lemah, biar dikuatkan siang hari ini. Terus bangun kembali. Kiara lama semangat yang patah, bangkitkan kembali siang hari ini. Kiara lama nasya katakan. Kiara lama nasya kiara lama natakan. Rama natakan Jesus kiara lama natakan. Kiara lama nasya kiara lama natakan. Kiara lama nasya katakan. Puaskan hatimu di hadirat Tuhan. Puaskan hatimu di hadirat Tuhan siang hari ini. Kiara lama nasya kiara lama. Setiap engkau mari bangkitkan rohmu, bebaskan engkau menyembah, bebaskan engkau datang kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk engkau memperbaiki mezbah. Kiara lama nasya katakan Jesus. Kiara lama nasya kiara lama. Kiara katakan Bapa. Kiara lama nasya katakan Jesus Tuhan. Kiara lama
Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pembaharuan itu terus terjadi atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu melimpah atas hidup kami, agar kami kuat dalam segala perkara, dan kami boleh bertahan di dalam setiap hal yang Kau izinkan terjadi atas kehidupan kami, agar kami memperoleh hal yang lebih lagi di dalam Engkau, dan kepercayaan yang lebih lagi di dalam Engkau Bapa, sehingga hidup kami diubah, kemuliaan-Mu nyata, perbuatan-Mu ajaib-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini biarlah kemenangan besar menjadi bagian hidup kami, dan kami mau menerimanya hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya Tuhan Kau curahkan, melimpah Esa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu saat siang hari ini. Biarlah segala sesuatunya Engkau yang berperkara, Engkau yang membuka segala pintu-pintu berkat bagi jemaat-Mu. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang tidak diberkati. Ketika mereka mengalami proses kehidupan, disitulah tangan Tuhan yang kuat akan memberkati, menolong setiap jemaat-Mu. Yang kami percaya ketika kami berprofeti kami diberkati, maka kami pun diberkati. Ketika kami berprofeti kami disembuhkan, maka kesembuhan terjadi atas kami. Ketika kami berkata kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, maka pemulihan itu akan terjadi atas anak-anak kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala kebaikan-Mu terjadi atas jemaat-Mu. Ketika Tuhan mereka tidak bersama-sama dengan kami dalam pelayanan 2 minggu ke depan, Bapa kami percaya, ketika mereka setia dan taat sekalipun kami tidak ada, maka di situ Tuhan melihat hati mereka. Hati mereka akan dipenuhi dengan sukacita. Hati mereka akan dipenuhi dengan gelora api yang membara. Disitulah mereka Tuhan akan menjawab setiap apapun yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu.
Apa yang kau kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menolongmu tepat pada waktunya. Sukacita Allah akan memberkati engkau di bumi. Dan sukacita Allah akan memberkati engkau ketika engkau bersama-sama dengan Dia di sorga sana. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.